Kualitas yang pasangan yang baik lah. Ini menurut hemat saya pribadi. Kualitas pasangan yang baik adalah seseorang yang cocok dengan kita yang terutama. Yang pastinya adalah kroteloyon. Ketika kita memandangnya, kita merasa tenang, kita merasa tentram, kita tidak merasa terbebani. Itu hanya segi memandang. Beda lagi dalam segi pola pikir. Pun demikian seperti pola pikir, seperti perkataan, tutur kata, dan lain-lainnya. Oke, yang namanya pasangan tentu nggak lepas dari yang namanya jadi teman hidup ya. Nah, sebagai seorang teman hidup yang berkualitas pasti jadi yang terbaik. Tapi balik lagi, berkualitas di sini adalah mereka yang siap untuk menyempurnakan satu tujuan dan yang pasti mau support terus lah ya. Kualitas pasangan yang terbaik adalah saling memahami satu sama lain, saling dan sudah menemukan kecocokan antara keduanya. Mungkin itu menjadi pasangan baik karena bisa saling memahami satu sama lain. Baik, kualitas pasangan itu menurut aku pribadi adalah hal yang penting karena kan kita akan menjalani hidup kita pastinya memiliki pasangan satu dalam seumur hidup. Jadi kualitasnya pasti yang kita cari adalah yang setia dan baik. Kalau kualitas ya kalau menurut saya tentu cewek yang ya tertutup lah auratnya, terus akhlaknya juga mungkin yang berakhlakul karimah lah, mungkin itu. Oke, yang lagi seru adalah dating apps. Sebenarnya aku nggak nyalahin penggunaan dating apps, tapi juga nggak nganjurin nih. Karena banyak yang dapat jodoh lewat dating apps. Dan bukan cuma dating apps, tapi lewat aplikasi lain. Jadi balik lagi, gimana penggunaannya? Kalau memang pengen cari jodoh, bolehlah dicoba sekali-kali. Tapi kalau buat seseruan, kayaknya mending gak usah deh. Menurut saya pribadi, menurut aplikasi itu kurang setuju. Karena ini kan kita mencari pasangan hidup sehidup semati. Ya. Mungkin lebih dari pendekatan kan Islam mengajarkan ta'aruf. Nah mungkin dari itu. Kalau menurut saya setuju aja sih. Mungkin kan karena lewat situ dulu mungkin kan nanti bisa jadi chatting lagi atau ketemuan juga, bisa diajak ketemuan mungkin. Jadi kalau menurut saya pribadi setuju aja. Kalau saya mencari jodoh dari segi situ, setuju tidak setuju. Dari segi setujunya, kita bisa mencari pasangan yang kita kehendaki. Cuman dari segi tidak setujunya adalah adanya unsur penipuan dalam hal tersebut. Seperti simpelnya aja foto profil. Foto profil bisa kita manipulasi, edit mengedit, 1000 foto kita edit, 1 foto yang kita pilih. Nah, seperti itulah. Memilih atau mencari jodoh dari aplikasi pada zaman sekarang ya, lagi booming-boomingnya. Jadi menurut aku pribadi 50-50 karena di dalam sana itu ada dampak positif dan negatifnya. Tergantung orang yang memakainya. Kalau menurut saya sih yang salah itu oknumnya lah. Karena kita tidak bisa menyalahkan cowok atau ceweknya, mungkin bisa saja dari oknum yang ketiga, tidak mesti dari pasangan itu. Selingkuh kesalahan siapa? Nah, menurut aku pribadi selingkuh itu bukan salah siapa-siapa, tapi kepada individunya masing-masing. Karena kebanyakan orang yang menikah mungkin terjadi perselingkuhan karena tidak belum matang dalam memiliki komitmen. Jadi tetap kembali kepada individu masing-masing itu sendiri. Kalau masalah perselingkuhan dari pendapat saya, kembali ke kedua belah pihak kan ini pasangan. Melibatkan 2 individu. Mungkin lebih ke kesalahannya masing-masing, bisa mengakui kesalahannya atau bisa mengungkapkan kesalahannya. Nah, terkait perselingkuhan, salahnya siapa sih? Kalau bahas perselingkuhan, tentu nih kita tahu orang yang selingkuh adalah mereka yang benar-benar nggak bisa berkomitmen. Terus salahnya siapa? Tentu salah kedua belah pihak.
baik dia yang selingkuh ataupun dia yang mau jadi selingkuhan. Jadi, kenapa harus selingkuh sih? Justru itu yang harus menjadi pertanyaan. Ini karakteristik antara dua pasang lah. Adanya komitmen antara dua pasang itu sangat penting. Komunikasi yang kuat itu juga sangat penting. Jadi, mengenai selingkuh itu banyak sudut pandangnya. Bahkan ada hal kecil yang tidak disadari bahwa itu ternyata salah satu daripada perbuatan selingkuh. Contohnya seperti adanya kita memiliki rasa terhadap seorang wanita lain dari pasangan kita. Itu sudah termasuk selingkuh, hanya dari segi perasaan. Bukan toh berarti selingkuh itu kita jalan sama cewek lain, terus kita pacaran dengan orang lain, kita memiliki hubungan dengan orang lain, itu bukan hanya seperti itu aja selingkuh. Cuman hal seperti tadi, kita memiliki rasa kepada pasangan atau pada orang lain, itu termasuk selingkuh. Itu menurut saya pribadi sih.